Oh iya, nah, jadi Pak Effendi mungkin menambahkan. Kalau saya sih dalam pemikiran saya, Bang Tagor nanti atau penasihat hukum tentu akan diikut sertakan semuanya ya. Tidak ada satupun ya, ya. 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 Jadi itu nanti terserah dari Bang Tagor ya. Kita tidak dari kita sebenarnya kita tergugat ini ya. Diundang nih ya. Ya, turut tergugat. Jadi kita tidak masalahkan itu barangkali ya. Gitu Bang Tagor, Bang Firdonal ya. Ya. Mungkin satu hal gini. Mungkin kita tambahkan. Ini kan semuanya kan sudah selesai, ya. Mereka merasa pada saat itu hak mereka terlanggar, mereka gugat. Majelis hakim mengabulkan, ya. Majelis hakim mengabulkan sebagian. Kemudian juga ya udah kita kembalikan aja lah kepada anggaran dasar. Anggaran dasar juga mengatakan bahwa apabila tidak tercapai 50% plus 1, maka diadakan pemilihan pemilihan kedua. Nah, saya dengan rekan Oti sebagai calon ketua umum yang di urusan yang ketiga dan keempat, ya kita legowo aja, silakan aja untuk maju ke putaran yang kedua. Nah, bagaimana kedudukan dengan tergugat? Ya, tergugat ini faktanya seperti ini, putusannya seperti ini. Bukan hanya kewajiban penggugat sudah mempergunakan haknya sebagai anggota dikabulkan oleh majelis hakim. Nah sekarang semua pihak, apakah itu Pengda, Pengwil, pendiri IPAD, kemudian yang senior, cobalah untuk duduk bersama dengan stakeholder yang lainnya. Kita pikirkan ini, bagaimana ini persoalan ini. Ini ada putusan yang menyatakan bahwa PP IPAD ini tidak dapat menjalankan kegiatan dalam bentuk apapun sampai dengan keputusan inkrah dari putusan pengadilan. Ini udah terjadi nih di hadapan kita. Ayo kita duduk bersama dalam waktu secepatnya, dalam waktu singkatnya. Kalau kita cinta dengan IPAD, ya harus kita pikirkan ini, kita apakan ini IPAD ini. Bang, kayak ada perlu penegasan sekali. Ini ada masukan dari penonton. Dia nanya bagaimana IPAD bisa jalan dengan adanya putusan ini. IPAD putusan dari pengadilan kan antara lain memutuskan, ya putusan itu antara lain ada yang seperti yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi. Kami persilakan Bapak penasihat hukum untuk menyampaikan salah satu putusan yang menyatakan bahwa apa tadi tentang keputusan yang sudah harus sampai ya. Mungkin pada prinsipnya hakim tadi itu kan memang menyerahkan itu kepada mekanisme organisasi sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana organisasi itu bisa self imun ya, terkait dengan persoalan-persoalan ini. Jangan istilah-istilah Bang. Sebenarnya intinya sebenarnya gini, yang namanya organisasi itu punya mekanismenya gitu. Nah di situ dia bisa menyelesaikan sendiri sebenarnya. Nah jadi dari sini terlihat bahwa organisasi itu bisa berjalan kok sebenarnya. Dan ini adalah putusan yang bersifat deklaratoir yang harus dijalankan seluruh pihak gitu. Nah, karena ini sudah ada putusan-putusannya, kalau misalnya saya bacakan lagi ini kan kembali kepada putusan pertama dari hakim itu bahwa mengabulkan sebagian dari gugatan dari penggugat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua menyatakan perbuatan-perbuatan
dari para tergugat itu merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian yang ketiga bahwa menyatakan bahwa Kongres atau keputusan-keputusan Kongres itu batal dari hukum gitu ya. Karena kaitannya dengan permohonan kita tentang penetapan-penetapan gitu. Dan selanjutnya menyatakan kepada tergugat 10 untuk tidak mengatasnamakan gitu kan tindakan-tindakannya atas nama PT IPAT gitu. Dan kemudian menghukum dari para tergugat untuk membayar sebanyak 101 juta rupiah gitu ya. 100 juta 400 ribu ya itu. Nah kemudian ya 1.100.000 saya tahu ya 1.100.000 gitu. Nah kemudian model bukan warung. Maaf, saya potong. Berarti jadwal kegiatan yang sudah disusun oleh Pemda bisa berjalan. Silahkan. ya ini kan itu maka saya kembalikan karena Silahkan. si pemilik dari organisasi kan ini saya kan cuma sebagai kuasa hukum. Enggak, jadi gini. Jadwal yang sudah disebarkan di divakumkan Saya sebagai kegiatan aktivis sekolah. organisasi di IPAT juga mengatakan kegiatan di tingkat Pemda, kegiatan di tingkat Penwil tidak ada masalah. Karena di dalam putusan pengadilan yang mengatakan mengait-gaitkan ya, yang mengait-gaitkan di tingkat Pemda dan Penwil bermasalah nggak ada. Ya Penwil tetap berjalan sebagai mestinya, di tingkat wilayah harus menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi di tingkat Pemda. Cuman di tingkat pengurus pusat itu menyatakan dalam putusannya adalah bahwa pengurus pusat dalam hal ini menjadi vakum, ya menjadi vakum dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sampai dengan putusan ada putusan ingkrah.